So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini HP jelek. Banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang kalau Poco ini udah nggak kayak dulu lagi. Udah nggak kayak Poco yang pernah kita kenal, di mana spek dan performa selalu di atas segalanya. Ya ini antara bener atau enggak ya, karena sebenarnya dari value yang mereka kasih itu aja udah nggak sewah dari apa yang dulu kita lihat. Tapi kalau harus dibanding-bandingin, Poco ini sebenarnya tuh nggak jelek-jelek amat loh. Bahkan ini termasuk HP yang bagus. Coba aja kalau misal Vivo, Oppo, atau Samsung yang pakai spek kayak Poco X5 ini, itu pasti bakalan dipuji-puji. Sedangkan Poco ini harus terima nasib kalau mereka itu harus dijelek-jelekin. Yaitu sebenarnya juga karena citra yang mereka bangun ya. Poco dan Xiaomi dari dulu dikenal suka ngasih spek bintang 5 tapi harga kaki 5. Oke, aku bakal jujur aja langsung tentang HP ini. Secara desain ini ngebosenin. Ya ini karakter Poco aku tahu, tapi desain kayak gini aku nggak ngerasa ini cakep sama sekali. Bahkan pas aku tanya 5 temen, ini ya lebih suka desain Poco dari Poco X5 atau Infinix Zero 5G 2023, mereka semua ini lebih suka Infinix. Buat di sisi atas smartphone ini itu ada lubang mic, IR blaster, dan lubang jack 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama sensor fingerprint. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid, jadi harus pilih nih antara mau pakai dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Sementara buat yang di bagian bawah, ini ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang sayangnya jenisnya ini mono speaker. Untuk NFC ini ada, dan posisi sensornya ini kayak biasa ada di bagian belakang atas, atau bisa dibilang di bagian hitam-hitamnya ini. Terus tadi kayak yang udah aku bilang, kalau IR blaster posisinya ada di atas, dan ini kadang kepake ya buat jadi remote AC atau remote TV dadakan. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD+, luas layar ada di 6,67 inci dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Untuk layar ini jelas banget upgrade dari seri pendahulunya. Untuk kualitas otomatis juga jadi lebih bagus. Dipakai juga berasa nyaman, apalagi adanya refresh rate 120 Hz yang ngebuat layarnya ini buat dipakai scrolling-scrolling jadi berasa lebih nyaman. Untuk kecerahan layar ini juga nggak nanggung. Poco ngasih peak brightness yang bisa sampai 1200 nits. Jelas dipakai di luar ruangan ini benar-benar enak. Apalagi ingat ya, ini HP 3 jutaan, dimana buat HP 3 jutaan ini punya kualitas layar yang juara. Overall kualitas layarnya sih nggak perlu diraguin lagi, dan ini nilai positif. Lanjut, kalau buat performa ini pakai chipset Snapdragon 695 dengan pilihan storage yang ada di 6/128 dan 8/256 GB. Beda harga keduanya itu 500.000 ya. Jadi kalau emang kalian adalah tipe orang yang jarang gonta-ganti HP, ya misal ganti HP bisa sampai 3 tahun lebih, aku saranin buat ambil yang 8/256 GB sekalian biar nggak ngap di masa akhir pakainya nanti. Untuk performanya sih aku rasa buat sekarang udah cukup oke, mengingat harga komponen termasuk chipset ini lagi mahal-mahalnya. Tapi emang kalau dibandingin sama Infinix Zero 5G 2023, itu HP secara performa menang jauh. Ya 695 buat harian cukup banget. Buat main game-game menengah ke bawah juga masih oke. Misal aja ini aku tes pakai Mobile Legends dan bisa dapetin settingan ultra serta refresh rate high. Selama ngetes ini juga 60 fps bisa lancar didapetin di sini dan gak ada kendala sama sekali. Terus buat PUBG Mobile ini settingan yang kebuka emang gak berasa wah ya, yaitu smooth ultra sampai HD high aja. Tapi pas ngetes dan dipakai ini lancar banget. 40 fps bisa didapat dengan mudah di Poco X5 ini. Paling kerasanya ketika kita udah mainin game berat macam Genshin Impact. Di Poco X5 ini itu FPS yang didapat ada di kisaran 35 sampai 45 fps. Bukan hasil yang jelek mengingat ini HP 3 jutaan yang nggak bisa semua sisinya itu bagus. Kalau buat baterai kapasitasnya ini 5000 mAh, dimana buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Buat main sosmed TikTok, IG selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Sementara buat main Genshin di settingan lawas selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 19%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 33 watt yang buat isi dari 0 sampai 100% ini butuh waktu 1 jam 21 menit. Kalau buat sistem operasi, Poco X5 ini berjalan di Android 12 ya. Sayangnya masih di Android 12, belum 13. Terus buat MIUI version ini ada di MIUI 13 for Poco. Lanjut, kalau buat kamera ini ada setup triple kamera, di mana ada kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan buat yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat menu kameranya kayak gini. Nah, kalau buat hasil, ini yang sering ngecewain banyak orang.
Yap, hasilnya nggak memuaskan. Mungkin karena patokannya si pendahulunya ya yang lebih cakep. Nah, kalau dibandingin sama brand kompetitor gimana? Ternyata sedikit lebih bagus punya Infinix ya di beberapa momen. Kayaknya emang Poco tuh harus kasih update buat kameranya ini. Karena serius, ini nggak kayak HP 3 jutaan yang seharusnya. Apalagi aku pakai yang 8/256 GB yang harganya itu 4 juta. Jadi ngerasa nggak cocok aja nih antara harga dan hasil foto. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco X5 dan resolusi yang bisa didapat maksimal cuma di Full HD 30 fps. Ya sayang banget sih, 695 semuanya kayaknya kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau ada yang bisa lebih, aku kurang tahu, komen di bawah aja. Tapi saya ingatku sih 695 cuma bisa Full HD 30. Ya hasilnya kayak gini. Di sini nggak ada stabilisasi tambahan, nggak ada HDR video, jadi ya ngerekam, tinggal ngerekam, nggak perlu setting-setting lagi karena nggak ada settingan yang bisa kita atur. Oke. Oh ya, ini ultra wide-nya kita juga sayangnya nggak bisa pindah-pindah langsung ya saat udah ngerekam, jadi harus kita matiin. Ini kita ngecek autofocus. Gitu. Nah, ini ultra wide-nya. Iya sih, hasilnya agak kurang gimana gitu. Buat HP 3 jutaan kayak gak sesuai lah sama harganya. Ini contoh perekaman kamera depan, dan kalau aku lihat di preview kayak patah-patah gitu, cuma nggak tahu nanti hasil jadinya, semoga aja enggak ya. Tuh. Kalau backlight ya, kurang lebih gitu, muka agak sedikit kuning kemerah-merahan. Mungkin efek karena lagi terik juga kali ya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya bukan cuma Poco kok yang upgrade-nya nanggung. Brand lain itu juga gitu. HP-HP keluaran 2023 itu kebanyakan bagus sisi apa, tapi sisi satunya itu downgrade. Kebanyakan gitu, jadi harus diwajarin aja. Ya Poco X5 ini juara sih kalau misal kita ngomongin layar, ya itu harus diakuin. Tapi kalau buat performa ini biasa aja. Sementara buat kamera ini masih kurang banget. Semoga aja ada update ya yang bisa improve hasil foto dan videonya. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.